Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini Bu Rahayu mau menjelaskan kode yang akan kita gunakan dalam oprak nanti. Oke, jadi di sebelah kanan ini adalah outputnya. Jadi kita bagaimana ya membuat kode agar menghasilkan output seperti ini. Nah, yang pertama kita harus tahu juga kan ya bahwa struktur dari program yang kita buat itu sudah kita list dari 1 sampai 9 gitu. Jadi kalau kalian ingat yang pertama, di line pertama ini adalah library. Library itu cara penulisannya pagar include stdio.h. Nah, ini cara penulisan library. Kemudian yang kedua adalah in main buka kurung tutup kurung kurung kurawal. Oke, lalu yang ketiga, line ketiga adalah dan keempat ya, itu adalah deklarasi variabel. Oke, deklarasi variabel ini dapat dari mana sih? Nah, yang pertama adalah panjang. Panjang itu dapat dari sini. Ya, ini ada panjang. Kemudian ada lebar. Oke, di sini juga ada lebar. Lalu ada luas. Nah, luas ini karena nanti kita mau menghasilkan luas, ada keliling. Nah, keliling juga kita mau menghasilkan keliling. Lalu terakhir adalah jawaban. Oke, jawaban itu di sini nih, input yang di sini. Jadi semua yang diminta input dan output itu kita deklarasikan di dalam variabel. Kemudian di line 4 ini ada variabel nama. Variabel nama itu tipe datanya char, ya, char nama kurung buka 20 lalu kurung tutup ya. Kemudian kalau tadi di line ketiga tipe datanya adalah int, integer. Kalau nama char tipe datanya, kalau angka dia integer. Oke. Lalu kita masuk ke proses output dan juga inputnya. Di line kelima kalau kita lihat ini cuma ada printf aja, nggak ada scanf-nya. Kenapa demikian? Karena di sini di outputnya ada selamat datang di kalkulator persegi panjang. Dia tidak meminta input apapun sehingga kita hanya perlu menuliskan printf. Kemudian yang keenam di line 6 juga sama. Dia cuma mau kita mencetak strip ini ya. Kemudian dia perintahnya hanya printf. Lalu, nah di sini ada printf dan scanf, yaitu masukkan namamu. Di sini ada nih, masukkan namamu (2). Lalu Bu Rahayu masukkan kata Rahayu. Kemudian kata Rahayu itu disimpan dengan perintah scanf. Disimpan kemana? Disimpan ke variabel nama. Jadi yang tadinya nama itu nggak ada isinya, sekarang nama sudah ada isinya, yaitu Rahayu. Oke, sehingga ketika nanti dipanggil di bawah ada print hi, namanya dipanggil nih, namanya udah ada isinya yaitu Rahayu gitu. Nah sekarang di line 10, di line 10 masukkan nilai panjang, ini juga ada kan, masukkan nilai panjang (2). Dia juga butuh scanf karena dia meminta input gitu, panjang dan lebar sama nih, nah panjang ini lebar. Masukkan nilai panjang berarti variabel untuk menyimpan nilainya yaitu panjang gitu. Jangan lupa tambahkan simbol dan ini kalau dia berupa angka. Persennya pun persen D. Kalau yang tadi kan persen S nih karena dia karakter string. Kemudian kalau nama ini tidak perlu pakai dan. Oke. Berikutnya jangan lupa ada titik koma ya di setiap line. Oke. Berikutnya adalah line 13. Line 13 masukkan nilai lebar, kemudian simpan di variabel lebar. Nah, ini masukkan nilai lebar, sekarang variabel lebar isinya 20. Oke, berikutnya, nah ini yang di line 16 itu cuma printf aja, nggak ada scanf-nya karena memang dia cuma tampil ketik 1.2 bla bla bla. Kemudian ketik 2.2 bla bla bla. Nah tinggal dijawab nih, jawaban kan dia minta input ya kan, minta input tadi kita tulis 1 atau 2 kan di sini. Nah jadi ketika dia bilang print jawaban, scanf-nya dia masukkan nih 1 atau 2 pilihan itu ke dalam jawaban ini. Kemudian struktur berikutnya setelah output dan input adalah rumus. Rumus bangun datar. Ini Bu Rahai tentang persegi panjang. Berarti rumusnya luas sama dengan panjang bintang lebar bagi 2. Kelilingnya seperti ini ya kan. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah berikutnya di line 25 itu adalah ini.
Jadi ini ada sederetan simbol tambah, ini di repeat sebanyak 3 kali, ya kan? Di repeat sebanyak 3 kali. Maka strukturnya adalah for int j sama dengan 0, ini awalnya 0, kemudian j kurang dari 3. Nah, 3 ini adalah jumlah baris untuk nge-repeatnya nih, 1, 2, 3. Ya, jadi 3 kali. Kemudian j plus plus. Nah, lalu apa yang dicetak sebanyak 3 baris ini, yaitu tanda plus gitu. Kemudian tadi di line 28 kita sudah singgung bahwa dia memanggil variabel nama yang sudah ada isinya yang tadi Rahayu. Jadi printf hi %s-nya itu untuk menuliskan kata apa yang ada di dalam variabel nama. Kemudian line 30 itu ini tentang jawaban nih. Jadi kan di sini ada condition. Kalau Bu Rahai tulis 1, maka dia yang muncul luas. Kalau Bu Rahai ketik 2, maka yang muncul keliling. Nah, jadi di sini if jawaban sama dengan 1, jika jawaban ini 1, maka apa yang dicetak? Yang dicetak adalah luas persegi panjang adalah %d \n, kemudian yang dipanggil variabel luas. Luas itu kan tadi udah ada isinya nih, luas. Misalkan kita masukkan panjangnya 10, lebarnya 20, kemudian dibagi 2 sama dengan 100. Berarti luasnya angkanya 100 nih. Nah, dipanggil di sini luas. Nah, selain itu yaitu keliling gitu. Kelilingnya sama dipanggil juga. Lalu ditutup dengan return 0 kurung kurawal. Oke. Nah, berikutnya adalah yang di beberapa latihan kemarin ada yang salah. Yang pertama, salahnya itu kebanyakan lupa titik koma. Oke, jadi jangan sampai lupa. Kemudian ini \n itu buat apa sih? Fungsinya buat enter. Jadi ini setelah kata panjang maka dia enter ke bawah. Setelah strip ini maka dia enter ke bawah lagi gitu ya. Lalu kalau misalkan ini kok nggak ada Bu \n-nya, masukkan namamu. Jadi kalau dia printf dan scanf kayak gini, dia nggak perlu pakai \n karena dia udah otomatis ketika kita ketik Rahayu pasti kita otomatis enter buat masuk ke perintah berikutnya. Oke, berikutnya adalah yang salah-salah itu ini simbol dan ini harus dipakai ya. Simbol dan dipakai di scanf. Tuh, di scanf ada simbol dannya. Kapan dia nggak dipakai? Kalau tipe datanya bukan angka gitu. Misalkan ini %s. Oke, kemudian yang salah lagi adalah kutip, tanda kutip. Nah, ini tanda kutip ini dia tuh di dalam di dalam kurung buka, di dalam kurung tutup. Nah, kalau kalian perhatikan nih di dalam. Kalau untuk printf. Kalau untuk scanf dia juga di dalam kurung buka kurung tutup, tapi ini ada section komanya. Ini karena berbeda section gitu loh. Kalau ini kan untuk yang dicetaknya dan ini nama variabelnya. Jadi kutip itu untuk sebuah teks inilah yang akan muncul, dia ada kutip dulu. Seperti itu. Kemudian berikutnya apa lagi ya? Oke, kurung kurawal nih yang suka salah. Kurung kurawal itu ini ya, yang kayak gini nih kurung kurawal ya. Oke, kurung kurawal pertama in main ini kan dibuka. Nah, ditutupnya di mana Bu? Di line 37 nih. Ini tutupnya nih. Jadi harus ada nih dua-duanya ya, dibuka dan ditutup. Kemudian yang ada kayak gitu juga di for. Nah, for ini dibuka, ini ditutup. Kenapa? Karena dia tuh mau kasih tahu bahwa ini loh yang di looping, tanda plus ini loh yang di looping. Kalau nanti Bu Rahai tutupnya di sini di bawah di line ke-29, nanti nama juga ikut di looping kayak gitu. Jadi biar nama nggak ikut di looping, maka kurung tutupnya itu setelah tanda plus. Berikutnya if. Nah, ini juga nih if jawaban jadi ini tuh kayak hasil dari ketika jawabannya 1 maka luas gitu kan. Kemudian else itu kayak selain itu maka apa keliling. Nah, ini juga kurung kurawalnya tuh. Nah, kemarin beberapa salah di posisi kurung kurawal gitu. Ada yang di sini 2 kali, ada yang berapa kali. Nah, ini ya. Jadi kita tuh kayak harus tahu. Di struktur LKPD juga ada sebetulnya, tapi kalian harus hati-hati supaya nggak typo gitu. Oke, kayaknya itu aja sih ya. Penjelasannya semoga semakin dipahami. Pokoknya optimis aja bahwa kalian itu bisa bisa nyelesain semuanya ya.
Kemudian jangan lupa juga nanti kalian membuat algoritmanya. Algoritmanya mudah, cuma 1 mulai, 2 masukkan nama Rahayu, masukkan namamu, 3 masukkan nilai panjang, 4 masukkan nilai lebar, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, demikian tutorialnya. Terima kasih banyak. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.